Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Aisyah dari Prodi Sistem Informasi kelas C. Kembali lagi di video kali ini yang masih bertautan dengan database ke Java NetBeans. Nah, di sini part 2 kita akan membuat video tentang caranya mengoding di form simpan. Nah, di sini keterangannya di part 2, buatlah video tutorial bagaimana cara membuat form simpan data pada kasus form data diri mahasiswa. Mulai dari penjelasan GUI-nya, penjelasan bagaimana cara membuat variabel, kegunaan variabel, change karya variabel, penjelasan data yang akan digunakan, codingan, penjelasan output, jangan ditambahkan tabel terlebih dahulu. Nah, di sini saya udah buat UI-nya udah jadi ya, jadi kita tinggal jelasin aja gitu. Ini kita masuk di sini. Di sini itu ada nim. Nim itu menggunakan teks ini ya, text file. Lalu ini juga pakai, ini pakai button. Ini pakai button ya. Nah, ini pakai button juga ini pakai table. Nah, di sini change-nya, cara mengganti variabelnya adalah dengan cara ini. Nah, txt nim. Udah benar. Lalu di sini change txt nama. Lalu di sini variabelnya txt alamat. Nah, kita ganti dulu biar kita nggak nyasar. Txt tanggal. Ini juga diganti. Nah, di sini ada cmd simpan. Lalu ini juga cmd batal. Ini tabelnya juga diganti menjadi T mahasiswa. Nah, setelah kalian ganti variabel-variabel ini dengan nama-nama yang mudah di-coding, nah, kita masuk ke dalam simpan. Cara ngekliknya, klik 2 kali. Nah, 2 kali ini. Private var cmd simpan. Nah, kan udah kita kasih variabelnya, jadi kita gampang carinya itu. Gampang kan? Oke, kita akan menjelaskan tentang codingannya. String SQL. Nah, string SQL itu ibaratnya kayak kita membuat variabel untuk menyimpan query SQL. Nah, buka kurung untuk memulai. Lalu SQL sama dengan tanda petik insert into mahasiswa evaluate kurung buka tanda petik lagi baru titik koma. Nah, ibaratnya di sini di video yang dulu kita udah bahas insert dan into. Kalau ada insert ada into. Jadi mereka itu berpasangan. Jadi ada insert ada into. Nah, awal query ini untuk menyimpan data ke tabel mahasiswa. Jadi ini adalah untuk menyimpan data mahasiswa itu, guys. Lalu SQL nim ini ya, SQL nim ini titik get text kurung tutup kurung buka kurung tutup ini ya. Terus plus tanda petik koma tanda petik lagi nih. Nah, ini tuh untuk mengisi text box. Nah, get text ini adalah untuk kita mengisi atau mengambil informasi yang dimasukkan oleh user. Jadi semisal kita mengisi nama. Nah, get text ini mengambil data yang akan dimasukkan user itu dan dimasukkan ke statement execute update ini ya. Execute update ini pokoknya ini. Nah, ini akan menjalankan program MySQL ini yang akan dijalankan itu yang user masukkan data ini, guys. Jadi ini dikelola, dieksekusi dengan statement ini. Nah, jika statement ini berhasil mengelola data yang dimasukkan user, dia akan menampilkan simpan data berhasil. Nah, ini codingannya ada how makes it dialog, ini this
simpan data berhasil, informasi mention. Jadi kita dapat notif atau dapat pop up yang isinya itu simpan data Anda berhasil gitu. Nah, terus ada lagi chat ini expression description ini. Nah, ini tuh kayak kita lagi ibaratnya kayak menampilkan pesan juga kalau error gitu loh guys. Nah, ini nah nih. Nah, ini tuh simpan data gagal ini juga akan dapat pop up. Jadi kayak data yang kita tampilkan itu salah gitu. Berarti kita harus mengulangi data yang akan dimasukkan atau yang namanya error. Nah, sistem error, print error, plus text caption. Ini nanti bersih banget gitu loh, text request fokus. Jadi ini nanti setiap simpan data gagal itu langsung bersih gitu. Gitu. Nah, di part ketiga ini kita akan membahas bersihnya ini, guys. Jadi kalian di part 2 ini jangan skip part 3-nya. Soalnya kalau kalian skip part 2, part 3-nya, kalian nggak bisa bersihin simpan data gagal ini. Otomatis kalian tetap manual menghapusnya, jadi nggak otomatis bersih. Dan begitupun kalau simpan datanya berhasil, data kalian tidak akan bersih kalau kalian men-skip part 3-nya gitu. Simpan codingan, simpan tombol simpan, udah ya. Penjelasan outputnya tuh tadi ini, penjelasan outputnya adalah simpan data berhasil dan simpan data gagal, seperti itu. Nah, udah. Mungkin ini sekian dari saya part video kedua, dan jangan lupa tunggu part 3-nya. Dah.